Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والآل والصحب. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih kembali mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh barakah ini, yaitu masjid, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan kajian kita yang mana pekan 4 ini, malam minggu di pekan keempat, itu kita dipandu oleh kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, ringkasan daripada kitab Sahih karangan Al-Imam Al-Bukhari, kumpulan-kumpulan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih di dalam bab pertama, yaitu adalah Kitab Bad'il Wahyi, kitab yang menerangkan bagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyunya. Hadis pertama diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sudah lewat, kita sudah baca atau kita ceritakan sedikit daripada biografi Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan annaha qalat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah itu lahirnya, kalau kita masih ingat, 5 tahun setelah Nabi Muhammad diutus. Jadi Nabi Muhammad diutus, umur beliau 40 tahun. Umur Nabi Muhammad 45 tahun, Siti Aisyah baru lahir. Tapi kok bisa umur atau lahirnya setelah Nabi diutus? Beliau yang meriwayatkan hadis Nabi Muhammad diutus, belum mengalami, belum lahir. Tapi kok dia yang meriwayatkan? Ini dibahas sama ulama ahlul hadis, ulama pakar-pakar hadis di dalam ilmu mustalahul hadis, bahwasanya ada namanya riwayatus sahabah anis sahabah. Ada namanya riwayat sahabat meriwayatkan juga dari sahabat. Sahabat meriwayatkan dari sahabat baru ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman karena mereka sama-sama sahabat, jadi tidak perlu menyebutkan yang di atasnya baru ke Nabi. Misalkan Siti Aisyah dengar cerita Nabi pertama kali dilantik atau menerima wahyu dari ayahnya Sayyidina Abu Bakar, misalkan begitu. Tidak perlu beliau mengatakan an Abi Bakar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu. Kenapa? Karena mereka berdua sama-sama sahabat. Sama-sama sahabat. Ini banyak sekali terjadi di antara sahabat. Abu Hurairah radhiyallahu an itu cuman 3 tahun ngalami Nabi. Tahun ke-7 Hijriyah beliau baru masuk Islam. Habis itu tahun 10 atau awal tahun 11 Nabi Muhammad meninggal. Tapi kok bisa hadisnya paling banyak yang meriwayatkan dari Nabi? Dijawab sama ulama mustalahul hadis bahwasanya kebanyakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu dari sahabat lain. Dari Sayyidina Abu Bakar, dari Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
Ketika Abu Hurairah meriwayatkan hadis tersebut kepada murid-muridnya, tidak perlu bilang aku hadis ini dari Abu Bakar terus baru dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak perlu? Karena mereka berdua sama-sama sahabat, ya, alasannya, dan semua sahabat udul, ya, semua sahabat itu adil atau fiqh, ya, bahasa mustalahul hadis atau ilmu dalam ilmu hadis itu fiqh, diterima, sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala mereka itu tidak akan berbohong. Makanya tidak perlu sahabat menyebutkan, ya, riwayat mereka dari sahabat yang lain. Jadi Siti Aisyah ini tidak ngalami, dia belum lahir ketika Nabi diutus. Kok bisa dia meriwayatkan cerita Nabi diutus? Ini termasuk contoh riwayat sahabat dari sahabat yang lain. Beliau mengatakan annaha qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ay ar-ru'ya as-salihatu fin naum wa kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falakis subhi. Pertama kali, kata beliau, sebelum Nabi menerima wahyu, langkah pertama yang Allah kasih, ya, atau yang Allah biasakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau itu sering bermimpi mimpi yang baik. Jadi setiap mimpi baik, mimpi enak, mimpi yang menyenangkan hati. Terus setiap beliau mimpi, atau kalau misalkan 2 hari lagi akan terjadi kejadian begini, itu sebelum 2 hari Nabi sudah mimpi. Tahu Nabi, oh 2 hari lagi akan kejadian cak itu. Jadi mimpi Nabi itu yang beliau mimpikan di dalam mimpi beliau jadi nyata, fakta. Itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Kata ulama, alasannya biar ketika beliau menerima wahyu itu tidak terlalu kaget. Jadi sudah dibiasakan dulu sama mimpi. Dikasih tahu misalkan di dalam mimpinya kau itu misalkan utusan Allah, kau itu bakal menjadi orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini persis dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kita sekarang di bulan Rajab, tidak apa-apa kita bahas sedikit Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, kata ulama, terjadi bukan sekali. Sekali yang ruhan wa jasadan. Ruh Nabi nyata, maksudnya Nabi sadar, badan itu sekali. 2 kali atau 3 kali dalam keadaan mimpi. Jadi sebelum Nabi Muhammad dengan badan jasmaninya naik ke atas sana, itu Nabi sudah mimpi dulu sekali 2 kali. Beliau di Isra Mi'rajkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu juga alasannya kata ulama biar Nabi tidak terlalu kaget. Soalnya kalau kita baca cerita Isra Mi'raj, luar biasa. Yang Nabi lihat itu di perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis itu banyak yang dilihat sama Nabi. Dari Baitul Maqdis ketemu ruh-ruh semua nabi jadi imam. Habis itu naik ke atas, langit pertama, langit kedua, macam-macam yang dilihat. Udah langit ketujuh, ada lagi yang dilihat ke Sidratul Muntaha. Luar biasa yang disaksikan atau yang dialami oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak didepani atau dimulai dengan mimpi dulu, takutnya nanti Nabi terlalu kaget. Jadi itu memang sudah adat Allah Subhanahu wa taala untuk kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau menerima wahyu, beliau sering bermimpi mimpi yang baik, yang mana mimpi yang baik tadi adalah penguat untuk beliau ketika nanti beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma hubbiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghari Hira fayatahannathu fihi wa huwa at-ta'abbudu al-layaliya dawatil adad qabla an yanzi'a ila ahlihi. Kemudian hal yang kedua, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau itu senang dengan menyendiri, khalwah, uzlah, tidak ngumpul sama orang banyak, tidak ke pasar misalkan, tidak ngumpul, tidak kelakar, pokoknya senang menyendiri. Akhirnya kata Nabi Muhammad, beliau kalau di rumah tidak bisa menyendiri, di tengah kota juga tidak bisa menyendiri, naiklah beliau ke gunung Hira, Ghar Hira, gua Hira. Kalau yang pernah naik mungkin tahu itu susah naik ke situ itu. Nanjaknya gunungnya nanjak. Apalagi zaman dulu, bagaimana kita tidak tahu. Nabi Muhammad naik ke gunung tersebut,
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa? Ya, ibadah, kata ulama dijawab, memang betul belum ada solat 5 waktu saat itu, tapi ada solat dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, 2 rakaat di malam hari dan 2 rakaat di pagi hari. Terus juga ibadah Nabi Muhammad tafakkur, ya, merenungi daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bukti bahwasanya sebelum Nabi diutus itu sudah ada orang-orang yang, atau masih ada orang-orang yang menyembah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang di Mekah itu bukan galo-galonya nyembah berhala, tidak. Ada beberapa orang yang mantap masih dalam agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak menyembah berhala, tidak pernah berbuat zina, tidak pernah mabuk. Seperti siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah sujud kepada berhala. Begitu juga Sayyidina Utsman, tidak pernah sujud kepada berhala, tidak pernah berbuat zina, tidak pernah mabuk. Artinya ada, ya, sebagian orang yang masih dalam agama memegang kuat teguh agama atau ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau khalwat di atas sana tafakkur, ya, bertafakkur atas apa semua yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatazawwadu lidzalik thumma yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Jadi sebelum naik ke atas bawa bekal Nabi itu, ya, bawa bekal untuk 1 bulan misalkan, naik Nabi ke atas. Nanti ini peran Siti Khadijah yang sangat penting. Ketika sudah 1 bulan, Siti Khadijah tahu, ini bekal suami aku ini cuma 1 bulan, tapi kok 1 bulan belum turun, belum balik. Keasikan Nabi lagi tafakkur, lagi khalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Siti Khadijah yang naik, radhiyallahu anha. Jadi peran sangat luar biasa, ya, dari sebelum Nabi diutus, peran beliau itu sudah banyak, ya, dalam dakwah, dalam keberhasilan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naik perempuan, umurnya berarti kalau Nabi waktu itu umur 40 tahun, ya. Siti Khadijah berapa? Tambah 15, 55 tahun kurang lebih, ya. 55 tahun naik ke atas gunung sana, ya. Naik baik pakai kaki atau pakai kuda, pakai susah, naik ke gunung sana tuh. Naik ke sana Siti Khadijah bawa bekal untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mau masuk, ya, ke gua Hira itu, lihat Nabi lagi khusyuk misalkan. Nabi lagi khusyuk ibadah, tidak jadi. Tidak jadi ditegur Nabi Muhammad, atau tidak jadi disapa, tidak mau mengganggu, jangan. Suami aku lagi khusyuk ibadah sama Allah, balik lagi, turun lagi ke rumahnya. 2 malam, 3 malam lagi baru naik lagi. Jadi kalau naik lihat Nabi lagi khusyuk, tidak bisa diganggu, tidak diganggu sama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi pantas beliau itu, ya, mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, istri yang paling dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian terus begitu Nabi Muhammad ibadah, turun ke rumahnya, balik ngambil bekal, berapa hari istirahat, naik lagi ke atas, turun lagi ibadah, naik lagi ke atas, terus khalwat. Makanya khalwat itu termasuk rutinan ibadah umat Islam juga ada namanya khalwah. Cuman di dalam kitab-kitab tasawuf itu dijelaskan syarat-syarat khalwah, bukan sembarangan orang boleh khalwat, ya, termasuk syaratnya kata Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Qushairiyah, termasuk syarat khalwat harus orang yang mempunyai ilmu agama. Jadi tidak boleh sembarangan, aku pengen khalwat, langsung dia masuk kamar atau naik ke gunung tanpa ada atau tidak ada dasar sama sekali ilmu agama, ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau dia khalwat tanpa adanya ilmu agama, malah jadi malapetaka khalwat itu buat dia. Diceritakan di zaman Bani Israel ada orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala khalwat puluhan tahun. Dia tidak membawa makanan, cuman yang dia bawa binatang, ya, kendaraan dia, dan kendaraannya betina.
Disamperi dia, ada orang yang lewat ke tempat khalwat dia. Ini yang orang lewat, orang alim. Ditanya, wahai abid, wahai orang yang ahli ibadah, sudah berapa tahun kau di tempat ini? Oh, udah puluhan tahun aku ibadah sama Allah ya di tempat ini. Terus makan dari mana? Makan apa yang Allah beri. Istilahnya apa yang datang, pokoknya aku makan. Itu. Terus ini apa namanya, hewan ternak betina ini buat apa? Kok ada di sini? Kau turun? Tidak, aku tidak pernah turun. Ini hewan betina ternak ini, kata dia, untuk kalau aku lagi datang syahwat, aku setubui dia. Jadi dia tak tahu, tidak boleh kita ini menghubungi atau berhubungan dengan binatang, tak tahu. Tapi dia ibadah khalwat. Nah, ini contoh kata ulama khalwat yang tidak dilandasi dengan ilmu agama. Dia tak tahu, jadi dia kaget orang alim ini pas dengar cerita dia. Jadi kau kalau lagi nafsu, lagi datang syahwat, kau setubui, kau berbuat intim sama binatang ini, tak boleh. Udah tahu aku tak boleh. Makanya kata Al-Imam Al-Qushairi, termasuk syarat khalwat yang pertama kali harus dilandasi dengan ilmu agama. Tahu dulu ajaran Nabi, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, baru silakan anda khalwat. Jadi tidak sembarangan orang itu boleh khalwat. Ditambahi oleh Al-Imam Al-Qushairi, kalau kita mau khalwat harus izin dulu ke guru murabbi kita, guru yang mengenalkan kita atau yang memandu kita untuk menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin dulu ke guru. Guru, boleh tak aku khalwat? Kalau kata gurunya, tak usahlah kau khalwat. Kau khalwat malah akan lebih bahaya buat dirimu daripada kau tidak khalwat. Sudah, tak boleh khalwat. Kalau kata gurunya, silakan kau khalwat, cocok kau ini untuk khalwat, tafakkur di dalam kamarmu atau di atas gunung sana, baru dia khalwat. Jadi syarat kedua harus ada izin dari guru. Tidak boleh sembarangan orang tiba-tiba langsung khalwah. Jadi Nabi Muhammad sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, senang beliau itu dengan khalwat, tafakkur, berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Terus khalwat sampailah datang malaikat Jibril, Nabi Muhammad lagi khalwat di gua Hira. Yang mana malaikat Jibril datang ini pertama kali ketemu sama Nabi dengan bentuk aslinya, 70.000 sayap. Malaikat Jibril mempunyai 70.000 sayap, satu sayapnya itu menutupi setengah bumi. Jadi bayangkan 70.000, sangat luar biasa. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ketemu malaikat Jibril dengan bentuk aslinya kecuali 2 kali. Ketika dilantik menjadi Nabi, dan yang kedua kali ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, itu Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Selain itu, malaikat Jibril kalau datang ke Nabi nyamar menjadi manusia atau menjadi sahabat terkenal, ada namanya sahabat Dihyah Al-Kalbi. Beliau ini sangat tampan. Malaikat Jibril kalau nyamar jadi manusia senang menyerupai Dihyah Al-Kalbi. Jadi sering sahabat itu masuk masjid, Dihyah keluar dari masjid, atau keluar bareng dari masjid, habis itu ketemu Dihyah sikot lagi di pasar. Tadi di masjid siapa? Tak tahu, itu malaikat Jibril yang lagi duduk sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat Jibril, Nabi Muhammad tidak pernah melihat bentuk asli malaikat Jibril kata ulama sejarah kecuali 2 kali. Pertama ini di Gua Hira ketika Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi. Yang kedua ketika Isra Mi'raj di atas sana, tapi bukan di bumi. Bukan ketika Nabi Isra, bukan ketika Nabi Mi'raj. Ketika sudah di atas baru malaikat Jibril berubah bentuknya ke bentuk aslinya. Faja'ahul malak, maka didatangi Nabi Muhammad sama malaikat Jibril ini. Faqala Iqra. Bayangkan kagetnya kan luar biasa. Malam-malam katanya itu antara waktu kita sering kalau mau qiyamul lail, disitulah Nabi Muhammad dilantik menjadi nabi fis sahar. Jadi misalkan dari jam 3 atau 2 jam 3 jam sebelum subuh. Itu saat-saat pelantikan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita fakur, tiba-tiba di hadapan beliau ada makhluk yang sangat luar biasa besarnya. Kaget Nabi Muhammad. Iqra, baca wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Dijawab sama Nabi, qala ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Memang Nabi Muhammad ini la yaqra
wa la yaktub, ummi. La yaqra wa la yaktub, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi harus dikasih tapinya. Tidak bisa membaca dan menulis Nabi Muhammad adalah mukjizat buat beliau. Kafaka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fil jahiliyati wa fit ta'dibi fil yutumi. Kata Imam Busiri, oh ya Rasulullah, makammu ini sungguh tinggi, sungguh agung di sisi Allah. Tidak bisa membaca dan menulismu saja itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menulis membaca, ya berarti malas atau orang bodoh, tidak mau belajar, tidak bisa menulis dan membaca. Kalau Nabi tidak bisa menulis dan membaca, beliau adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa mukjizat dari sisi mananya? Ketika nanti Nabi diturunkan Al-Qur'an dan Al-Qur'an dibacakan ke depan orang-orang kafir. Wong kafir kalau nak ngomong, oh Quran ini karangan Muhammad, tidak bisa. Kenapa tidak bisa ngomong cak itu? Karena Muhammad maco lagi tidak bisa. Bagaimana dia mau ngarang tulisan? Nulis juga tidak bisa. Bagaimana dia mau mengarang Al-Quran? Mukjizatnya di situ. Ya, bayangkan orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis mendatangkan satu buku, satu ayat, untayan kata-kata yang membuat orang-orang hebat itu sastranya terdiam, tidak bisa menandingi apa yang didatangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa. Sedangkan yang dihadapi sama Nabi itu fuhulul syu'ara, fuhulul udaba, orang-orang dalam segi sastranya paling tinggi sudah levelnya. Itu orang Mekah Quraisy. Tapi ketika didatangi dibacakan sama Nabi Al-Quran, satu ada yang terbengong, bingung. Alangkah tingginya sastra kalam perkataan yang disampaikan oleh Muhammad. Ada yang masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab 5 tahun memusuhi Nabi Muhammad SAW. Islamnya cuma mendengar 15 atau 20 ayat dari surat Toha. Tidak ada banyak istilah, tidak banyak cincong. Cuman selama 5 tahun itu berarti tidak pernah dengar beliau, tidak pernah dengar Al-Quran. Musuhi baik. Ketika mendengar Al-Quran tidak sengaja 15 atau 20 ayat dari awal surat Toha, itu langsung masuk Islam, drastis berubah. Dari musuhi sampai cinta luar biasa. Ketika dia mendengar Al-Quran, kata dia, kalau memang yang mengatakan ini kalau memang ini yang dibawa oleh Muhammad, maka Muhammad dalam hal yang benar. Memang yang mengatakan perkataan seperti ini pantas untuk disembah dan tidak diduakan, kata Sayyidina Umar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ummi tidak bisa membaca dan menulisnya Nabi besar Muhammad SAW adalah mukjizat untuk beliau. Makanya ketika disuruh sama malaikat Jibril, Iqra, faqala ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Fa akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahda thumma arsalani. Dipeluk aku, kata Nabi Muhammad sama malaikat Jibril, sama makhluk yang besar tadi, sampai aku susah napas. Kemudian dilepas. Iqra, suruh baca lagi. Dijawab lagi sama Nabi, aku tak bisa baca. Kembali lagi, dipeluk lagi sama malaikat Jibril, dekap sama malaikat Jibril sampai tak bisa napas. Dilepas, Iqra ya Muhammad. Faqultu ma'ana biqari, aku tak bisa baca. Baru malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ya. Ini ayat yang pertama kali turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ulama tafsir atau ulama ulumul Quran itu dibagi lagi. Ini ayat yang turun kepada Nabi, melantik Nabi menjadi Nabi, bukan menjadi Rasul. Karena kita juga sudah pernah bahas beda Nabi sama Rasul. Ini ayat turun melantik Nabi menjadi Nabi, nubuwah. Wahai Muhammad, kau itu adalah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nanti ada riwayat atau hadis kedua, kita akan baca nanti mungkin hadis riwayat Jabir, bahwasanya ayat pertama kali yang turun, ya ayyuhal muddathir, adalah ayat untuk melantik Nabi menjadi Rasul. Jadi beda ayatnya. Jadi Nabi Muhammad itu pertama dilantik menjadi Nabi dulu dengan ayat Iqra. Setelah itu baru dilantik menjadi Rasul. Rasul itu apa?
disuruh dakwah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir. Kalau di Iqra tidak ada perintah untuk berdakwah, tidak ada. Iqra cuma suruh baca, ya, bacalah ya, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu, yang menciptakan manusia dari segumpal daging. Bacalah, sesungguhnya Tuhanmu adalah zat yang paling mulia. Cuman itu. Sedangkan di surat Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir, ya muddatsir itu orang yang berkemulan, kedinginan. Itu ayat kedua yang turun kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melantik beliau menjadi rasul. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir, bangun, kasih kabar atau dakwalah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ya ayyuhal muddatsir itu pertama kali turun yang melantik beliau menjadi rasul. Adapun Iqra adalah pertama kali turun yang melantik beliau menjadi nabi, ya, atau an-nubuwah. Jadi turunlah malaikat Jibril dengan membawa ayat Iqra tadi, diperintahkan Nabi untuk membaca, maka dibaca sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah. Habis itu hilang malaikat Jibril. Faraja'a, pulang Nabi, turun dari gunung tadi, yarjufu fuaduh. Hatinya tuh dok, takutan. Takutan apa? Siapa tadi makhluk yang ketemui? Malaikat, apa setan? Tak tahu Nabi. Ya. Fadakhala ala Khadijah, masuk ke istri tercinta beliau Siti Khadijah radhiyallahu an. Faqala zammiluni, selimuti aku. Gemeteran, selimuti aku. Fazammaluh, ya, diselimuti sama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Ditanya sama Siti Khadijah, ada apa wahai suamiku? Ini peran seorang istri juga, ya. Peran seorang istri ketika suaminya dalam keadaan yang genting atau keadaan yang lagi takut, itu peran istri sangat penting. Makanya Isra Mi'raj itu untuk menghibur Nabi. Kenapa? Karena Siti Khadijah, ya, orang yang mempunyai peran sangat penting untuk Nabi meninggal dunia. Sedihnya luar biasa, ya. Peran penting, orang yang mempunyai peran penting di kehidupan Nabi di Makkah itu dua, pamannya sama istrinya. Istrinya untuk di rumah, pamannya untuk di luar. Jadi dua pilar ini, ya, sandaran untuk Nabi besar Muhammad SAW. Di tahun yang bersamaan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka adalah, ya, rihlah atau piknik buat Nabi Isra Mi'raj. Penting. Jadi dari awal Siti Khadijah itu mempunyai peran yang penting untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad ngomong, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut wahai Khadijah. Takut yang aku temui itu adalah setan, takut aku ini kena gangguan, atau itu jin, atau aku ini kena sihir. Apa kata Siti Khadijah? Ini, ya, peran pertama. Kalla wallah ma yukhzikallahu abada. Tak mungkin Allah itu, menghina kamu wahai Muhammad. Tidak mungkin Allah itu memainkan kamu. Tak mungkin Muhammad. Innaka latasilur rahim, engkau itu suka menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kal, suka, membantu orang-orang yang susah. Wa taksibul ma'dum, suka memberi nafkah orang yang tidak punya makan. Wa taqrid dhaif, suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, suka pokoknya membantu orang yang lagi kesusahan. Tak mungkin, kata Khadijah, kau itu akan dihina atau dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penguat pertama dari Siti Khadijah untuk hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fantalaqat, akhirnya, ya, baru setelah itu, ya, Siti Khadijah mendatangi siapa? Waraqah bin Naufal, ya, bin Asad. Waraqah ini misan Siti Khadijah. Dan Waraqah ini sudah sering membaca kitab Injil, jadi tahu bahwasanya yang datang ini siapa. Ditanya sama Siti Khadijah, wahai Waraqah, begini-begini Muhammad. Oh, kata Waraqah, itu bukan setan, itu bukan jin. Hadan namus al-akbar, itu adalah malaikat Jibril yang dulu juga sering datang kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Ditanya sama Waraqah, Nabi Muhammad, kau melihat apa wahai misanku? Dijawab sama Nabi, ini. Oh, kata Waraqah, aku tak nyangka kau ini Nabi akhir zaman. Aku tidak nyangka kau yang akan ditunjuk sama Allah Subhanahu wa taala, nabi akhir zaman. Hati-hati atau siap-siaplah wahai misanku, kata Waraqah. Sesungguhnya tidak ada orang yang datang seperti yang kau bawa illa udi, kecuali dimusuhi oleh kaumnya. Coba saja, kata Waraqah, aku masih kuat
ketika kau diutus oleh Allah. Ini ketika kau diutus oleh Allah kepada kaummu, berarti ini belum diutus, masih jadi nabi, belum rasul. Coba saja kata Waraqah, aku masih kuat gagah ketika kau diutus oleh Allah kepada kaummu, kau dimusuhi, aku akan jadi penolongmu yang setia, kata Waraqah. Dan Waraqah ini meninggal beberapa hari setelah Nabi menjadi nabi. Jadi beliau tidak sempat Islam karena beliau tidak menututi zaman Nabi dilantik menjadi rasul. Tidak sempat Islam. Makanya min ashabil fatrah. Selamat beliau masuk surga nanti di akhirat, cuma tidak sempat Islam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi belum diutus menjadi rasul. Terus kata Waraqah, siap-siap wahai Muhammad, kau bakal istilahnya bukan diusir, kau bakal hijrah. Bakal keluar dari kota Mekah. Tahu Waraqah, kata Nabi Muhammad, awamu khrijiyahum, kaumku bakal mengeluarkan aku dari Mekah. Iya, kata Waraqah. Karena kau pasti dimusuhi oleh kaummu. Jadi ini ya cerita ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu pertama kali. Baru setelah itu nanti ya, setelah ini ya, seminggu, 2 minggu atau sebulan 2 bulan, khilaf ulama. Ada yang mengatakan sampai 3 bulan tidak turun lagi malaikat Jibril. Jadi cuma sekali Iqra plak udah ditinggal dulu sama malaikat Jibril. Sebulan 2 bulan ya, baru turun lagi ayat ya ayyuhal muddatsir, ya, dilantik menjadi rasul, baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah ke kaumnya, mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan kita bahas di perjumpaan yang akan datang. Al-Fakir Rukhsah ya, mungkin majlis malam ini sampai segini be, karena ada undangan acara Isra Mi'raj di Jakabaring sana. Ya, agak jauh jadi mungkin semua ini ya. Insyaallah kita ketemu lagi dalam keadaan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin.